Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dian Putri Patricia Lubis dengan NIM 210504011. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Hukum Acara Perdata, di mana soal yang pertama yaitu jelaskan sumber hukum dalam acara hukum perdata. Yang pertama, Herzin Indonesia Reglement atau HIR, bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245 sedang titel ke-15 yang adalah peraturan rupa-rupa pasal 372 sampai dengan 394 yang meliputi acara pidana dan acara perdata. Ini diperuntukkan bagi bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura. B. Reglement for the Buiteng Westward atau RBG. RBG yang ditetapkan dalam pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang terbesar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBG berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Yang C ada Reglement of the Burglik Ratsfordring atau RV yang berketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Redfern Justice dan Residentigradz. Yang keempat ada Wetboek van Koophandel atau WFK, dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Meski sebagai kodifikasi hukum perdata material, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata. Misalnya yang terdapat pada pasal 7 sampai pasal 9, pasal 22 dan pasal 23, pasal 32, pasal 255, pasal 258, pasal 272 hingga pasal 275. 2. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum acara perdata. Yang asas-asas hukum acara perdata itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asas keadilan. Asas keadilan itu di mana menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum perdata. Yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini dia lebih memberikan akses terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum perdata untuk menyampaikan argumennya secara adil. Yang ketiga ada asas kesetaraan, di mana asas kesetaraan ini dia lebih menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Yang keempat ada asas pemeriksaan, di mana asas pemeriksaan itu asas pemeriksaan dan persidangan terbuka itu di mana dia tuh lebih memberikan hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum perdata itu untuk mengajukan bukti dan argumen mereka di hadapan pengadilan secara terbuka dan dapat dipertanyakan. Yang kelima ada asas pencairan kebenaran, yaitu dia di mana mengedepankan upaya mencari kebenaran berdasarkan bukti yang sah. Yang keenam ada asas tertulis. Asas tertulis ini dia menyatakan bahwa semua proses hukum perdata itu harus dibuat secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik. Soal yang ketiga, apa yang harus dimuat dalam membuat surat gugatan dalam acara perdata? Yang saya ketahui dalam pasal 8 ayat 3 Reglement of the Burgerlijk Ratsfordring atau RV, muatan dalam surat gugatan itu ada 3, yaitu yang pertama identitas para pihak. Identitas para pihak ini dia lebih memuat ciri-ciri keterangan lengkap para pihak yang berperkara seperti nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, agama, tempat tinggal dan sebagainya. Sebutkan dan jelaskan kapasitas dan kedudukan para pihak sebagai tergugat penggugat. Itu dasar gugatan fundamentum pandendi atau posita, berisi dalil-dalil konkret tentang dasar atau alasan gugatan. Posita terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama uraian tentang kejadian atau peristiwanya, yang kedua uraian dasar hukum menjadi dasar yuridis gugatan. 3. Petitum atau tuntutan, berisi siapa yang diminta untuk diputuskan pengadilan, jenis tuntutannya. Yang pertama tuntutan pokok atau primer, dia berkaitan langsung dengan pokok perkara. Yang kedua itu tuntutan tambahan, di mana tuntutan tambahan ini dia lebih melengkapi tuntutan pokoknya. Selanjutnya ada tuntutan pengganti. Tuntutan pengganti itu dia sebagai tuntutan alternatif. Soal yang keempat, dalam bentuk apa pembuktian dalam acara perdata?
Jadi pembuktian dalam acara perdata itu dia ada pembuktian dalam acara perdata itu dilakukan dalam bentuk bukti-bukti yang sah. Bentuk pembuktian yang umum itu digunakan meliputi yang pertama itu bentuk tulisan, di mana bentuk tulisan itu berupa surat, kontrak, dokumen atau catatan lain yang dituangkan secara tertulis. Yang kedua itu ada bukti saksi. Kesaksian dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung terkait peristiwa yang diperkarakan. Yang ketiga ada bukti keterangan ahli, pendapat atau penjelasan dari ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Dia itu lebih berkaitan dengan perkaranya. Yang keempat bukti denda. Bukti denda itu dia seperti barang atau dokumen asli yang diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara. Yang kelima bukti elektronik. Bukti elektronik itu dia seperti informasi atau data yang disampaikan dalam bentuk elektronik, seperti email, rekaman telepon atau percakapan chat. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis upaya hukum dalam acara perdata. Jadi jenis upaya dalam hukum acara perdata dia ada banding. Yang pertama, banding itu upaya mengajukan perkara ke pengadilan tingkat lebih tinggi untuk meminta peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Yang kedua ada kasasi. Kasasi ini dia upaya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk meminta peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Yang ketiga ada peninjauan kembali, di mana peninjauan kembali ini upaya untuk meminta pengadilan yang memutus perkara untuk meninjau kembali putusan itu berdasarkan alasan yang tertentu tidak gitu. Yang keempat penyelesaian di luar pengadilan, di mana penyelesaian di luar pengadilan itu upaya mencapai penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Yang kelima penundaan pelaksanaan putusan, upaya untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan itu sementara menunggu hasil upaya hukum lainnya. Soal yang keenam, jelaskan prosedur banding dalam acara perdata. Prosedur banding dalam acara perdata melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang ditentukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan. Yang kedua itu menyusun dan mengajukan memoranda banding yang berisi argumen hukum yang mendukung permohonan banding. Yang ketiga menanggapi memoranda banding yang diajukan oleh pihak lawan. Yang keempat melakukan pemeriksaan ulang atas fakta dan hukum perkara oleh pengadilan tingkat banding. Yang kelima itu mengambil keputusan yang mengkonfirmasi, mengubah atau membatalkan putusan pengadilan di tingkat pertama. Soal yang ketujuh, jelaskan prosedur kasasi dalam acara perdata. Jadi prosedur kasasi dalam acara perdata itu melibati langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu yang ditentukan setelah putusan pengadilan tingkat banding dijatuhkan. Yang kedua, menyusun dan mengajukan memorandum kasasi yang berisi alasan-alasan yang mendukung permohonan kasasi. Yang ketiga, pihak lawan memiliki kesempatan untuk menanggapi memorandum kasasi tersebut. Yang keempat, Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan atas kasus yang diajukan dan memutuskan apakah akan diterimanya atau menolak permohonan kasasi. Yang kelima, jika permohonan kasasi diterima, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan bagaimana argumen hukum yang diajukan dan memutuskan apakah mengubah atau mengkonfirmasi putusan pengadilan di tingkat banding. Soal yang kedelapan, bagaimana kedudukan mediasi dalam acara perdata? Mediasi memiliki kedudukan penting dalam acara perdata sebagai salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi mediasi itu dia melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk bertemu dengan mediator yang netral dan terlatih. Adapun mediator akan membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang saling menguntungkan. Mediasi dapat membantunya semua. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.